biasa, saya mahasiswa Psikologi di Tanjung Pinang. Di sini sedikit saya akan menyampaikan resum hasil webinar kemarin yang dimana telah juga ditugaskan oleh Pak Syahril mengenai webinar. Baik, di sini saya akan mengupas tentang materi yang disampaikan oleh Profesor Farid Sufian Suhaid yang dimoderatori oleh Bapak Mosgan Situmorang. Di sini ada pun resumi tentang policy making process. Konferensi internasional ilmiah ini bertujuan untuk menyediakan bagi para cendekiawan, praktisi, akademisi, seluruh level dan disiplin keilmuan untuk saling berkontribusi dalam penanganan masalah COVID-19 yang sedang melanda di seluruh Indonesia, menumbuh kembangkan ekosistem yang sangat rusak dengan mengakomodasi pemikiran-pemikiran kritis dan membangun dalam menunjang research-based policy making. Dokumentasi pemikiran-pemikiran yang disampaikan pada konferensi ilmiah internasional dalam media publikasi ilmiah yaitu proceeding. Media ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta membuat rumusan hasil konferensi ilmiah melalui kajian dan rekomendasi kebijakan unit kerja di pusat dan di daerah, dan sebagian dari hubungan partisipasi dan konsultif antara pemerintah dan publik dalam membuat kebijakan berbasis research, improving research. Yang pertama itu ada escaping from middle incoming economy trap. Kedua, improving competitiveness index. Yang ketiga, fulfilling people expression rule of university. Yang keempat, improving university. Nah, di sini unsur-unsur berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Komponen of research innovation ecosystem. Yang pertama adalah research management. Tidak adanya persaingan yang terbuka dan adil. Penelitian masih dianggap sama sebagai kegiatan birokrasi administrasi, sangat berbeda satu sama lain. Penghargaan dan hukuman yang tidak efektif dalam pemikiran penelitian. Pengetahuan birokrat dan membuat kebijakan tidak memadai tentang penelitian. Tingkat sinergi multidisiplin, ketidaksesuaian antara universitas, lembaga, dan industri. Yang kedua ada human resource. Peneliti dengan kualifikasi doktor ada 15% dari total peneliti. Jumlah peneliti adalah 071 peserta juta penduduk. 2% produktivitas peneliti rendah. Rasio sumber daya manusia masih rendah. Kapasitas peneliti dan kompetensi kelompok penelitian yang rendah. Mobilitas penelitian yang rendah. Dan yang ketiga ada research institution. Terlalu banyak lembaga penelitian yang dengan kualitas atau kapasitas dan kompetensi yang sangat berbeda. Tingkat pengurangan pajak, keterlibatan swasta yang rendah, tingkat rendah perusahaan riset dengan mitra asing. Dalam mekanisme ini yang disusun dari penanggung jawab adalah peneliti. Di ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke-7 dan pencetak skor tertinggi diraih oleh Singapura dan Malaysia. Dilihat dari beberapa aspek seperti dukungan kelembagaan, kecanggihan sumber daya manusia, dan bisnis Indonesia perlu ditingkatkan lagi. Nah, program COVID ini ada juga profesor itu membahas tentang bagaimana secara penanganannya itu. Yang pertama ada prevention atau obat herbal, rempah-rempah, jambu biji, dan jeruk, vaksin dan suplemen, alat pelindung diri seperti masker, hand sanitizer, disinfektan, dan cuci tangan. Yang kedua, screening atau diagnosis, rapid test. Berdasarkan antibodi dan
antigen, tes PCR, laboratorium keliling, sosial dan informasi, tanggapan publik terhadap COVID-19, persiapan pemerintah menghadapi COVID-19. Dan di sini COVID memiliki dampak pekerjaan bagi masyarakat, yang dimana penghasilan masyarakat semakin hari itu semakin mengurang dengan adanya keterbatasan keluar masyarakat di tempat umum. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.